Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufidatul Hikmah dengan NIM 2303 01500085 dari kelas PJKRB Angkatan 23 Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai edukasi tentang cedera strain. Nah, teman-teman sekalian, cedera ini yang sering kita sebut sebagai otot tertarik adalah kondisi umum yang bisa terjadi pada siapa saja, baik atlet maupun individu yang aktif dalam kegiatan sehari-hari. Dalam video kali ini, kita akan membahas secara mendalam apa itu cedera strain, bagaimana terjadinya, faktor resikonya, cara penanganan, dan yang terpenting cara pencegahannya. Jadi, apa sebenarnya cedera strain itu? Secara sederhana, cedera strain adalah kerusakan pada otot atau tendon akibat peregangan atau robekan yang melebihi kemampuan jaringan tersebut. Kondisi ini bukan sekedar ketidaknyamanan sementara, melainkan kerusakan nyata pada struktur jaringan yang memerlukan perhatian khusus. Penting untuk diingat teman-teman sekalian bahwasanya strain berbeda dengan sprain. Strain terjadi pada otot atau tendon, sedangkan sprain terjadi pada ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang. Selanjutnya, mekanisme cedera strain. Cedera strain sendiri dapat terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu akut dan kronis. Cedera strain akut terjadi secara tiba-tiba akibat suatu peristiwa traumatis. Contohnya adalah peregangan berlebihan saat melakukan gerakan mendadak, kontraksi otot yang terlalu kuat saat mengangkat beban berat, atau benturan pada otot atau tendon. Dalam kasus seperti ini, tekanan yang dihasilkan melebihi kapasitas jaringan sehingga bisa menyebabkan kerusakan. Nah, cedera strain kronis ialah berkembang secara bertahap akibat tekanan berulang atau penggunaan berlebihan otot atau tendon, aktivitas berulang yang membebani jaringan, teknik gerakan yang salah saat berolahraga, atau kelemahan otot yang tidak mampu menahan beban dapat menyebabkan cedera strain kronis. Dalam kondisi ini, kerusakan terjadi secara kumulatif seiring waktu, hingga akhirnya mencapai titik di mana jaringan tidak lagi mampu menahan tekanan. Nah, selanjutnya faktor risiko cedera strain. Ada banyak teman-teman faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya cedera strain. Faktor-faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama, yakni yang pertama faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik yang meningkatkan risiko cedera strain antara lain usia, jenis kelamin, kondisi fisik, dan riwayat cedera sebelumnya. Nah, seiring bertambahnya usia, elastisitas otot atau tendon cenderung menurun sehingga meningkatkan risiko cedera. Selanjutnya, jenis kelamin juga dapat memainkan peran dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa wanita itu lebih rentan terhadap cedera strain tertentu. Nah, yang ketiga, kondisi fisik yang buruk seperti kelemahan otot atau ketidakseimbangan otot dapat membuat individu lebih rentan terhadap cedera. Yang keempat, riwayat cedera sebelumnya. Nah, ini juga dapat meningkatkan risiko cedera berulang teman-teman sekalian, karena jaringan yang rusak mungkin tidak sepenuhnya pulih. Selanjutnya, faktor ekstrinsik yang berkontribusi terhadap cedera strain meliputi aktivitas fisik yang berlebihan, kurangnya pemanasan, teknik gerakan yang salah, dan lingkungan yang tidak mendukung. Mengapa saya mengatakan aktivitas fisik yang terlalu intens itu terlalu sering tanpa istirahat yang cukup dapat membebani otot atau tendon dan menyebabkan cedera. Kurangnya pemanasan juga ini dapat menyebabkan cedera. Jika sebelum berolahraga dapat membuat otot atau tendon kurang fleksibel dan lebih rentan terhadap robekan. Teknik gerakan yang salah seperti mengangkat beban dan postur tubuh yang buruk dapat meningkatkan tekanan pada otot atau tendon tertentu.
lingkungan yang tidak mendukung seperti permukaan yang tidak rata atau peralatan olahraga yang tidak memadai juga dapat meningkatkan risiko cedera. Selanjutnya, gejala dan diagnosis cedera strain. Untuk gejala cedera strain ini bervariasi tergantung pada tingkat keparahan cedera. Pada cedera strain ringan, individu mungkin mengalami nyeri ringan yang meningkat saat otot yang cedera digunakan. Nah, nyeri ini seringkali disertai dengan kekakuan yang sedikit pembengkakan di area yang terkena. Pada cedera strain sedang, nyeri yang dirasakan lebih intens dan pembengkakan serta memar mungkin lebih jelas terlihat. Keterbatasan gerak juga menjadi lebih signifikan dan individu yang mungkin mengalami kesulitan dalam menggunakan otot yang cedera secara normal. Pada cedera strain berat, nyeri yang dirasakan itu sangat hebat dan pembengkakan serta memar dapat meluas. Bahkan pada beberapa kasus dapat terjadi deformitas yang terlihat akibat robekan otot atau tendon yang parah. Kehilangan fungsi otot juga merupakan gejala umum pada cedera strain berat dan individu mungkin tidak dapat menggunakan otot yang cedera sama sekali. Diagnosis cedera strain melibatkan beberapa langkah, dimulai dengan anamnesis yang cermat. Dokter akan menanyakan kepada teman-teman yang mungkin terkena cedera tentang riwayat cedera sebelumnya, termasuk bagaimana cedera itu terjadi, gejala yang dialami, dan riwayat cedera sebelumnya. Nah, pemeriksaan fisik juga penting untuk menilai tingkat keparahan cedera. Dokter akan memeriksa area yang cedera untuk mencari tanda-tanda pembengkakan, memar, dan deformitas. Dokter juga akan melakukan palpasi untuk menilai nyeri tekan dan kekakuan otot. Selain itu, dokter akan menguji rentang gerak dan kekuatan otot untuk menilai fungsi otot yang cedera. Dalam beberapa kasus, pemeriksaan pencitraan seperti MRI mungkin diperlukan untuk mengkonfirmasi diagnosis dan menilai tingkat keparahan robekan otot atau tendon yang teman-teman sekalian mungkin alami. MRI juga dapat memberikan gambaran detail tentang jaringan lunak sehingga membantu dokter untuk mengidentifikasi robekan parsial atau total pada otot atau tendon. Dengan menggabungkan informasi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan pencitraan, dokter dapat membuat diagnosis yang akurat dan merencanakan penanganan yang tepat. Selanjutnya, penanganan cedera strain. Untuk fase akut sendiri, pada fase awal ini atau fase akut atau yang disebut dengan fase awal, tujuan utama adalah meminimalkan kerusakan jaringan lebih lanjut, mengurangi peradangan, dan mengontrol nyeri. Pendekatan yang paling umum adalah menggunakan metode RICE. Ini mungkin teman-teman sekalian sudah dengar. R berarti raise, I atau berarti ice, compression, elevation, yang seringkali diperluas menjadi PRICE dengan penambahan protection atau perlindungan. Rest atau istirahat sendiri bukan berarti tidak bergerak sama sekali. Istirahat yang tepat berarti menghindari aktivitas yang memicu nyeri atau memperparah cedera. Dalam beberapa kasus, penggunaan alat bantu seperti crawl atau penyangga mungkin diperlukan untuk membatasi beban pada area cedera. Penting untuk menemukan keseimbangan antara istirahat dan pergerakan ringan untuk mencegah kekakuan. Istirahat yang cukup juga mencakup tidur yang berkualitas karena tubuh melakukan perbaikan jaringan saat kita istirahat atau saat kita tidur. Selanjutnya ice atau es. Kompres es harus dilakukan secara berkala teman-teman sekalian. Setiap 2-3 jam selama 15-20 menit. Untuk mengurangi peradangan, penting untuk membungkus es dengan kain untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat dingin. Es menyebabkan vasokonstriksi yang mengurangi aliran darah ke area cedera sehingga mengurangi pembengkakan dan nyeri. Selanjutnya compression atau kompresi.
Kompresi membantu mengurangi pembengkakan dengan memberikan tekanan eksternal pada area cedera. Perban elastis adalah pilihan yang umum digunakan, tetapi untuk tidak mengikatnya terlalu kencang karena dapat mengganggu aliran darah. Selanjutnya elevation atau elevasi. Mengangkat area cedera di atas ketinggian jantung dapat membantu mengurangi pembengkakan dengan memanfaatkan gravitasi untuk mengurangi akumulasi cairan. Selanjutnya protection atau perlindungan. Perlindungan sendiri juga melibatkan penggunaan alat bantu seperti bidai, gips atau penyangga untuk mencegah gerakan lebih lanjut pada area cedera. Perlindungan sangat penting untuk kasus cedera yang lebih parah untuk memastikan penyembuhan yang tepat. Selanjutnya penanganan cedera strain. Ada fase subakut dan rehabilitasi. Setelah fase akut, rehabilitasi menjadi fokus utama. Tujuan rehabilitasi adalah mengembalikan fungsi otot yang cedera secara bertahap dan aman. Fisioterapi memegang peranan penting dalam fase ini. Fisioterapis akan merancang program latihan yang individual disesuaikan dengan tingkat keparahan cedera dan kondisi pasien. Latihan peregangan membantu meningkatkan fleksibilitas otot dan rentang gerak sendi. Latihan penguatan bertujuan untuk memulihkan kekuatan otot yang cedera dan mencegah cedera berulang. Latihan proprioseptif membantu meningkatkan kesadaran tubuh terhadap posisi dan gerakan. Yang penting untuk mencegah cedera di masa mendatang, selain latihan, modalitas terapi fisik seperti ultrasound, stimulasi listrik, atau terapi panas dingin dapat digunakan untuk mengurangi nyeri, peradangan, dan mempercepat penyembuhan jaringan. Kembali ke aktivitas penuh harus dilakukan secara bertahap teman-teman sekalian, dan hati-hati. Penting untuk menghindari aktivitas yang dapat memicu nyeri atau memperparah cedera. Pasien harus mengikuti panduan dari fisioterapis untuk memastikan pemulihan yang aman dan efektif. Selanjutnya pencegahan cedera strain. Pencegahan adalah kunci untuk mengurangi risiko cedera strain. Pemanasan yang memadai sebelum berolahraga sangat penting untuk mempersiapkan otot atau tendon untuk aktivitas fisik. Pemanasan meningkatkan aliran darah ke otot, meningkatkan fleksibilitas, dan mengurangi resiko robekan. Nah, latihan kekuatan dan fleksibilitas juga secara teratur dapat membantu menjaga kondisi otot atau tendon yang optimal. Otot yang kuat dan fleksibel lebih mampu menahan tekanan dan mengurangi resiko cedera. Teknik gerakan yang tepat saat berolahraga atau melakukan aktivitas fisik lainnya itu juga sangat penting. Teknik yang salah itu dapat meningkatkan tekanan pada otot atau tendon tertentu sehingga meningkatkan risiko cedera. Nah, selanjutnya penggunaan alat pelindung yang tepat seperti penyangga atau pelindung dapat memberikan dukungan tambahan pada otot dan tendon, terutama saat melakukan aktivitas yang berisiko tinggi. Nah, istirahat yang cukup dapat dan pemulihan yang adekuat juga penting untuk mencegah cedera. Otot atau tendon yang telah lebih rentan terhadap cedera. Nutrisi yang baik dan hidrasi yang cukup juga penting untuk kesehatan otot atau tendon. Diet yang seimbang dan hidrasi yang cukup membantu menjaga elastisitas dan kekuatan otot atau tendon. Dan paling penting itu mendengarkan tubuh Anda dan mengenali tanda-tanda peringatan cedera sangat penting seperti yang sudah diedukasi pada penjelasan sebelumnya. Jika Anda merasakan nyeri atau ketidaknyamanan, segera hentikan aktivitas dan istirahat yang cukup. Sebagai penutup untuk video kali ini, yang ini dengan pemahaman yang baik dan langkah-langkah pencegahan yang tepat seperti yang dijelaskan tadi, teman-teman sekalian dapat mengurangi risiko cedera strain dan tetap aktif menjalani hidup yang sehat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten edukasi kesehatan lainnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.